Patrick Jane tiba di TKP minggu ini dan menghampiri Van Pelt yang sedang mewawancarai Liu, pemilik bisnis impor-ekspor di gedung ini, dan lantai atasnya disewa oleh korban bernama Wick Tyson. Jane lalu bergabung dengan Teresa di lantai atas untuk melihat korban. Senjata pembunuhan tidak ditemukan dan juga terdapat bulu emas ditemukan di dalam mulut Tyson. Jane lalu mengamati bahwa tempat ini tampak seperti toko penjahit Puritan, setidaknya sampai ia menemukan pintu rahasia di balik beberapa gaun. Di dalamnya terdapat gaun berwarna emas yang terdapat bulu persis seperti yang ditemukan di mulut korban. Tidak sampai di situ, Jane juga menemukan gunting kain yang berlumuran darah, memastikan itu adalah senjata pelaku. Et voilà! The murder weapon. Setelahnya di CBI, penyelidikan terhadap Tyson menunjukkan bahwa ia seorang desainer yang cukup terkenal. Sampai sekitar 3 tahun yang lalu, semuanya berubah ketika dia membuat rekaman video yang mengecam CEO asal Prancis bernama Guy Duval yang membantu usaha Tyson dengan mengatakan Duval seorang monster. Hal itu membuat Duval memutuskan kerjasama dengan Tyson ketika tahu video tersebut sekaligus mengakhiri karir Tyson di dunia desainer. Sedangkan barang-barang bukti di TKP, tidak ada sidik jari pada senjata pelaku, tapi didapati harga dasar pada gaun emas di sana mencapai $250.000. Looking at Thiesen's financials, see if you can find anything. Yeah, you got it. Sementara itu di ruangan Luther Weinreich, dia kedatangan Susan Darcy. Susan tampaknya tidak percaya bahwa Panzer dibunuh oleh Tom Meyer dan yakin Red John belum mati. Karena itu Susan meminta pada Luther untuk diizinkan memeriksa berkas kasus Red John dan tidak memberitahu tim Teresa terutama Patrick Jane. I'm gonna need all the department files on Red John. Of course. Kembali ke kasus, terdapat 3 remaja yang bekerja dengan Tyson. Mereka punya alibi kuat karena malam kejadian mereka ada di penjara gara-gara mengikuti demonstrasi. Dari mereka, diketahui kalau keuangan Tyson yang banyak didapat karena membuat pakaian tiruan gaun emas sebelumnya yang diminta oleh Liu, pemilik gedung ini sekaligus yang mempunyai usaha impor-ekspor untuk dikirimkan ke Asia. Rencananya, Tyson ingin berhenti membuat gaun tiruan kepada Liu sampai gaun yang asli jadi, karena tujuannya hanya mendapat uang untuk membuat gaun tersebut. Gaun itu rencananya akan dipamerkan pada minggu depan. Para remaja itu juga mengetahui tentang Duval. Mereka mendapati kabar kalau 2 malam lalu Tyson dan Duval sempat bertengkar, tapi mereka tidak tahu tentang hal apa. Setelah dari sana, Teresa tidak menemukan Liu, jadi dia meminta Rigsby untuk mencarinya. Sedangkan Teresa dan Jane akan pergi menemui Duval. Sampai di sebuah hotel, Teresa tampaknya tak bisa melewati sekretaris Duval. Tetapi tak ada yang bisa menghentikan Jane ketika ia menginginkan sesuatu. Ia menyelinap masuk ke ruang makan pribadi dan mengundang dirinya sendiri ke meja Duval. Saat itu, seorang pria yang duduk di meja yang sama dengan Duval bernama Junior Acosta mengkonfrontasi Jane karena masuk tanpa izin. Untungnya, Teresa menyusul dan dengan cepat memperkenalkan mereka dari CBI dan ingin berbicara dengan Duval tentang pembunuhan Tyson. Duval sepertinya tidak tahu Tyson sudah mati. Ia juga enggan membicarakan pertengkaran dengan Tyson pada 2 malam lalu. Apakah ini tentang desain baru Tyson? Duval mengatakan ia bahkan belum pernah melihat gaun itu karena tidak diizinkan Tyson untuk melihatnya. Lalu Jane membahas tentang Tyson yang mengatakan Duval adalah seorang monster. Duval mengatakan dirinya tidak tersinggung. Justru ia ingin menjadi monster di dunia desainer. Jane kemudian menuduh Acosta yang merekam video Tyson. Acosta tidak menampik tuduhan itu dan merasa tidak bersalah melakukannya. Jane lalu memancing emosi Acosta dengan menuduh kalau Acosta yang membunuh Tyson, membuat Acosta marah sambil mengambil pisau. Hal itu cukup untuk membawanya ke CBI. Fashion people, you're very passionate a lot, aren't you? Kemudian dalam wawancara di CBI, pada dasarnya Jane ingin mendapat petunjuk dari Acosta
dengan tuduhan mengetahui kalau Acosta berselingkuh dengan istri Duval dari penglihatan Jane sebelumnya. Karena Acosta takut kabar itu sampai ke Duval, ia memberikan informasi mengenai pertengkaran Duval dan Tyson 2 malam lalu, yaitu mengenai Tony Redgrave, seorang fotografer terkenal. Tyson hendak memakai anak-anak muda sebagai model pakaiannya. Masalahnya, Tony terkenal senang mengeksploitasi anak-anak muda, sehingga Tyson ingin mengganti Tony, tapi Duval tidak mau. Tony, he likes him young, you know. Pindah ke sisi Cho dan Rigsby, mereka melacak ponsel Liu ke sebuah gudang. Saat mendekati gudang, mereka mengikuti suara jeritan Liu dan mendapatinya sedang dihajar oleh 3 orang Asia. Sementara Teresa mengurusi Liu, Van Pelt dan Jane yang menemui Tony Redgrave. Tony tampak tidak peduli Tyson sudah mati. Berbeda dengan model yang dipotretnya bernama Sasha, yang tampak bersedih tentang kematian Tyson. You came up here for a bit, didn't you, darling? Jane ingin memastikan mengenai ketidaksetujuan Tyson menggunakan jasa Tony. Tapi Tony mengatakan tidak ada masalah karena Duval bersikeras menggunakan jasanya. But Duval said it wasn't a problem. He said he'd fix it. Kemudian beralih ke sisi Susan Darcy. Ia pergi ke tempat koroner berbicara dengan petugas kamar mayat bernama Asher. Jane pernah datang untuk melihat mayat Timothy Carter. Saat itu dia membawa seseorang, yaitu Rosalind Harker. Susan ingin tahu mengapa Jane membawa Rosalind. Asher ingat kunjungan Jane itu, tapi sebenarnya ia agak heran karena wanita yang dibawa Jane adalah wanita yang tidak bisa melihat. Dengan informasi itu, singkatnya, Susan menemukan alamat Rosalind. Dari sini Susan tahu kalau Rosalind diminta Jane memeriksa mayat Timothy Carter apakah Red John atau tidak. No, it wasn't right. Kembali ke CBI. 3 orang Asia sebelumnya tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi Teresa ingin tahu melewati Liu. Liu mengatakan orang-orang itu dari tempat di mana ia menjual pakaian tiruan buatan Tyson. Orang-orang itu menuntut pakaian tersebut tetap diproduksi. Mungkin saja orang-orang itu pernah menemui Tyson, tapi Liu mengatakan nama Tyson tidak ia bawa dalam bisnis ilegal itu. Di lain tempat, Jane berbicara dengan 3 karyawan Tyson. Dia ingin meminta bulu emas yang dijadikan bagian desain dari gaun emas terbaru itu, yang tampaknya menjadi kunci dari kasus ini. Setelahnya, ia kembali ke CBI, dan hanya berselang kemudian, Susan juga muncul untuk mengajaknya bicara. Jane menuruti, namun sebelum itu dia masuk ke ruangan 3 orang Asia, mengeluarkan bulu emas kepada mereka, dan memastikan berdasarkan kemampuan mentalisnya, 3 orang itu bukan pelaku pembunuhan Tyson. Lanjut ke pembicaraan Susan dan Jane. Susan membicarakan hasil kunjungannya ke rumah Rosalind. Jane sendiri membenarkan kalau Rosalind tidak mengenali Timothy Carter sebagai Red John. Tapi Jane mulai berdalih bahwa Rosalind bukan saksi kunci karena tidak hanya buta, Rosalind juga sudah lama tidak bertemu Red John, atau Rosalind lebih mengenalnya sebagai Roy Tagliavero. Susan tampaknya setengah yakin dengan pernyataan itu. Untuk sementara, dia menerima pernyataan Jane tadi. Thanks, Patrick. Pleasure. Jane langsung menuju ruangan Teresa untuk mengajaknya menemukan pelaku pembunuhan Tyson menggunakan bulu emas. Karena tidak ada yang pernah melihat gaun tersebut, ia ingin melihat reaksi para tersangka. Apakah benar mereka tidak pernah melihat gaun itu ketika dilihatkan bulu emas ini? Pertama adalah Duval. Jane menyelipkan bulu itu di saku Duval dan berpura-pura meminta mengeluarkan isi sakunya. Duval pun mengikuti, dan ketika melihat bulu itu, dia tidak merasa itu miliknya. Jane melihat reaksi Duval yang tampaknya bukanlah pelaku. Lisbon, the work here is done. Lalu Acosta. Jane menyelipkan bulu itu di dalam majalah dan meminta Acosta membukanya. Kembali Jane melihat reaksi ketidaktahuan Acosta saat melihat bulu itu. Tersisa 1 orang, yaitu Tony Redgrave.
Mereka mengunjungi Tony yang sedang memfoto Sasha. Kali ini, mereka menyelipkan bulu itu dengan memesan makanan untuk Tony. Kembali, Tony juga kebingungan ketika membuka tudung saji yang berisi bulu tersebut. Jane tampaknya kecewa. Untungnya, Teresa melihat reaksi Sasha yang terlihat panik saat melihat bulu itu. Sasha segera kabur tepat saat Teresa menyapanya. Namun, kaburnya Sasha tidak jauh karena Van Pelt sudah berjaga di ujung lorong. Teresa sedikit menyindir Jane yang kehilangan sentuhan karena biasanya Jane tahu pelaku pada kasus dan sebuah trik hanyalah pemanis untuk mengungkap kebenaran. Jane berdalih kalau setidaknya triknya berhasil menemukan pelaku. You would say that, wouldn't you? Kemudian, di ruang interogasi untuk mendengar motif Sasha. Ia pernah menjadi inspirasi Tyson dalam membuat pakaian. Jadi hubungannya dengan Tyson sangatlah dekat. Ketika ia mendengar Tyson akan kembali ke dunia desainer dengan merilis pakaian baru, ia ingin tampil di acara perilisan itu sebagai modelnya. Jadi dia berencana untuk menemui Tyson. Tapi Tyson mengatakan bahwa gaun itu akan dipakai orang lain, orang yang lebih muda dan segar. Sedangkan Sasha sudah terlalu tua. Sasha kesal dan merasa dihianati. Jadi dia menikam Tyson dari belakang menggunakan gunting kain hingga tewas. Kasus selesai. Di balik kaca interogasi, Jane menerima telepon dari Rosalind yang mengatakan Roy atau Red John ada di rumahnya. Rosalind menyampaikan pesan Red John pada Jane kalau sudah terjadi sebuah kesalahpahaman dan akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jane mengkhawatirkan Rosalind sekaligus kesempatan menemukan Red John. Dia lalu meminta bantuan Susan Darcy untuk pergi ke rumah Rosalind. Sampai di sana, Red John sudah pergi. Sedangkan Rosalind sendiri memainkan piano dengan sedikit gelisah. Susan melihat darah di balik pintu lemari. Setelah dibuka, ternyata adalah Acer, sang petugas kamar mayat, yang memberitahu Susan tentang kunjungan Jane bersama Rosalind. Atas hal ini, Susan mengkonfrontasi Jane kembali tentang Red John. You still gonna try and tell me Red John is dead? Jane pergi tanpa menjawab pertanyaan Susan.